Ahoy, Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Gerakan filantropi dari anak-anak muda kini terus beriringan dengan gaya hidup mereka. Di Kota Medan terdapat sebuah warung kopi modern bernama Akhirnya Kopi yang mengampanyekan kebaikan melalui program Akhirnya Sedekah. Nah, di sini setiap Jumat pengunjung dapat menikmati kopi sambil beramal. Seluruh penjualan warung kopi pada hari ini akan didonasikan untuk membantu sesama. Warung kopi modern Akhirnya Kopi ini terletak di Jalan Sei Putih, Medan. Selain karena desain interiornya berkonsep industrial yang menarik, Akhirnya Kopi juga menyajikan biji kopi khas Sumatera seperti gayo, lintong, sidikalang, dan lainnya. Tidak hanya itu, di sini para pengunjung juga bisa menikmati kopi sambil beramal melalui program Akhirnya Sedekah. Ivari Sakti Simatupang, sang pemilik warung kopi yang menggagas program Akhirnya Sedekah ini mengatakan, dalam berbisnis ia juga memiliki tanggung jawab untuk berbagi pada sesama. Ia juga ingin mengajak para konsumen setianya untuk gemar bersedekah. Sudah yang ke-15 kalau nggak salah. Sama hari ini yang ke-15. Setelah itu kita mulai sejak pertama kali Akhirnya Kopi berdiri. Sebenarnya didasarin karena memang suka kegiatan sosial ya, suka ngebantu orang gitu dari dulu. Nah, orang tua saya ngajarin kalau misalnya ada yang berlebih itu bukan semuanya untuk kita. Itu ada misalnya yang kayak teman, kayak saudara, keluarga yang harus dibantu gitu. Di sini, setiap Jumat pengunjung dapat memesan berbagai jenis makanan dan minuman dengan bayar seikhlasnya. Nantinya, seluruh penjualan minuman dan keuntungan dari makanan yang dipesan akan disumbangkan ke salah satu rumah tahfiz Quran yang ada di Kota Medan. Kenapa kepikiran ngejalanin di usaha coffee shop ini? Karena awalnya kepikiran karena kita jualan itu kan seminggu penuh, dari Senin sampai Minggu, jumpa ke Senin sampai Minggu lagi gitu. Nah, rasanya menurut saya kayak nggak fair gitu kalau nerima keuntungan untuk kita semua. Nah, kebetulan di dalam agama yang saya anut itu hari Jumat itu adalah hari yang baik, jadi kita adain kegiatan itu di hari Jumat. Nah, respon konsumen sejauh ini banyak yang ngedukung, rata-rata ngedukung kegiatan ini karena beberapa konsumen itu ada yang bilang jarang-jarang ada coffee shop yang buat kegiatan sosial seperti ini gitu. Hingga saat ini tercatat Akhirnya Kopi telah menyalurkan sedekah sekitar 24 juta rupiah. Program sosial Akhirnya Sedekah ini lantas mendapat respon positif dari para pengunjung yang datang. Salah satunya Muhammad Adi Kurniawan. Dirinya mengaku belum pernah menjumpai warung kopi yang memiliki program sosial seperti ini. Kalau untuk di Medan ya baru kali ini ya ketemu untuk program-program yang warung kopi membuat semacam program ini, hanya minuman didonasikan. Dari Mbak pelayannya mengatakan, Pak, kita ada program untuk hari Jumat ini minumannya didonasikan. Jadi Bapak ya seikhlasnya bayar berapa aja, inilah program kami, Pak. Ya, saya sampaikan ini sebenarnya programnya bagus. Mungkin ya kalau seterusnya begini mungkin lebih ramai ya kayak sini. Saya pengennya orang tahu Akhirnya Kopi itu bukan cuman sekedar tempat nongkrong, bukan cuman sekedar tempat ngopi gitu kan. Pengennya Akhirnya Kopi ini adalah tempat atau wadah yang bisa menghasilkan sesuatu untuk orang banyak, yang bisa bermanfaat bagi orang lain, gitu, yang bisa lebih banyak membantu orang yang membutuhkan. Gitu. Jadi nggak hanya sekedar ngopi gitu. Sebelumnya pada April lalu, Akhirnya Kopi juga telah memberikan dukungan kepada para tenaga medis
yang menangani pasien COVID-19 di Kota Medan dengan membagikan 50 paket makanan dan kopi selama 1 bulan penuh. Semoga usaha kopi yang berlandaskan kebaikan ini dapat terus tumbuh dan semakin banyak menginspirasi masyarakat. Yayasan Budaya Hijau Indonesia terus bergerak mengajak masyarakat peduli lingkungan. Baru-baru ini mereka berhasil memproduksi jagung organik berkualitas dengan menggunakan ekoenzim. Memanfaatkan lahan yang dimiliki oleh Universitas HKBP Nomensen Medan, jagung dijual dengan harga yang terjangkau sehingga menguntungkan bagi petani. Selain bermanfaat sebagai cairan pembersih, ekoenzim juga berguna untuk menyuburkan tanah dan tanaman. Larutan yang terbuat dari sampah organik ini dapat menghilangkan hama dan meningkatkan kualitas tanaman. Melihat besarnya manfaat ekoenzim bagi dunia pertanian, Yayasan Budaya Hijau Indonesia, organisasi non-profit yang fokus pada isu pelestarian lingkungan di Sumatera Utara, menggunakan ekoenzim pada tanaman jagung. Yayasan Budaya Hijau Indonesia berkolaborasi dengan Universitas HKBP Nomensen, Kadin Sumut, dan Pelindo 1 dalam memproduksi jagung organik ini. Di tahap awal, jagung ditanam di lahan seluas 4 hektar milik Universitas HKBP Nomensen yang berada di Jalan Simalingkar Raya, Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan. Kedepan, jagung akan ditanam kembali di lahan seluas 10 hektar. Kalau jagung ini kan namanya jagung yang di luar dari adanya bahan-bahan kimia, pestisida dan lain-lain. Jadi ini betul-betul organik dan kita tahu kalau pestisida yang beracun itu, kalau serangga pun mati, manusia makannya gimana? Ya apapun dibersihkan sama aja, apalagi dibersihkan dengan bahan kimia lagi, sama, ya kan? Nah ini bahan organik yang kita pakai, otomatis itu sudah selaras dengan apa yang bisa kita terima di tubuh. Saya kira kita ketika menanam jagung juga kita bisa melihat sesuatu yang tumbuh dengan secara alami itu pasti lebih baik. Dan ukuran, warnanya dan lain-lain itu nampak jauh. Beberapa waktu lalu, Yayasan Budaya Hijau Indonesia bersama tim telah memanen hasil pertama jagung organik ini. Panen pertama menghasilkan jagung sebanyak 3,5 ton yang dikemas menjadi bibit jagung. Biaya produksi jagung ini tidak tinggi karena penanamannya hanya mengandalkan ekoenzim dan pupuk organik cair atau POC. Oleh karena itu, bibit jagung ini dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram. Harga ini jauh lebih murah dibanding bibit jagung di pasaran yang dijual seharga Rp100.000 per kilogram. Kenapa kita mau jadikan bibit? Kita mengangkat ini dari petani-petani. Kita Indonesia ini negara agro, tetapi petaninya kenapa miskin semua? Nah ini yang kita dari Yayasan Budaya Hijau mau coba mengangkat bagaimana petani ini bisa terangkat ekonominya. Karena kita tahu bukan masalah dari petani menanam, tapi harganya. Harga pupuk tinggi, kemudian harga bibit tinggi dan lain-lain. Nah ini yang kita mau angkat, dengan adanya ini kita buat jadi bibit. Kemudian dari ekoenzim kita ajarkan pembuatan pupuk POC dan lain-lain itu bisa nol harganya. Dengan bagaimana kita pakai bahan-bahan organik. Jadi sampah itu kita pakai untuk menjadi organik. Dan hal ini akan kita sosialisasikan kemana-mana. Tujuan akhir dari program penanaman jagung organik ini adalah untuk kesejahteraan petani. Kedepan, mereka akan menggandeng petani-petani di Sumatera Utara untuk maju bersama. Jika petani atau masyarakat umum membutuhkan bibit jagung ini, masyarakat dapat mengambilnya secara gratis dengan menghubungi Universitas HKBP Nomensen Medan. Ini sebenarnya berlatar belakang daripada bahwa adanya aturan, adanya himbauan dari pemerintah kepada seluruh universitas, perguruan-perguruan tinggi, apa sih inovasi-inovasi yang bisa dibuat untuk kebutuhan daripada pengembangan daripada perekonomian masyarakat. Nah ini Nomensen berpikir, oh kita punya lahan, lahannya bisa dikelola. Akhirnya kita gandenglah Yayasan Budaya Hijau, kemudian kita diskus terus, ternyata jatuhlah pilihan ke jagung. Karena jagung ini umurnya di dalam penanaman pun hanya 3 bulan,
dan saya kira ini. Nah kemudian apa yang mau didapat daripada kerjasama ini kan gitu. Yang pertama tentunya kami punya fakultas pertanian, kami punya fakultas peternakan. Nah kami ingin bahwa nantinya dengan kerjasama ini akan lahirlah sarjana-sarjana pertanian dari Nommensen yang akan ikut kami latih dalam penanaman jagung ini. Nah, dengan itu kami ingin merubah mindset daripada sarjana-sarjana pertanian Nommensen ini untuk apabila dia selesai kuliah tidak bermimpi hanya jadi PNS, kuliah kerja di kantoran, di kota. Tapi kami bercita-cita bagaimana kami mendidik mereka, kemudian setelah selesai akan kembali ke kampung halaman dan kemudian jadi petani. Pemanfaatan ekoenzim bagi tanaman menjadi terobosan baru untuk kemajuan dunia pertanian. Program ini tidak hanya berhenti di jagung. Ke depan, Yayasan Budaya Hijau Indonesia bersama seluruh pihak yang terkait akan memanfaatkan ekoenzim pada tanaman lain, seperti pisang, padi, dan yang lainnya. Sebagai kota yang dulunya merupakan wilayah Kesultanan Melayu, Medan masih memiliki generasi Melayu yang berusaha melestarikan budaya leluhur. Nah, baru-baru ini, sebuah acara adat bertajuk Pemakluman dan Pengukuhan Raja Kepala Adat Kedatukan Sunggal Serbanyaman digelar di Masjid Peninggalan Kerajaan Sunggal Badiuzaman. Kegiatan ini terakhir diadakan 98 tahun yang lalu. Sebelum akhirnya melebur menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, Kerajaan Sunggal di Tanah Deli memiliki sejarah panjang dalam mengusir para penjajah Belanda di Sumatera Timur. Dari catatan sejarah disebutkan Datuk Muhammad Kecil Surbakti, adik Raja Sunggal Datuk Abdullah Ahmad Surbakti, pernah memimpin perang melawan Belanda pada tahun 1872. Lalu dilanjutkan Sri Diraja Datuk Badiuzaman yang memimpin perlawanan terhadap kolonialisme pada tahun 1895. 2 abad berlalu, namun nilai-nilai luhur Kedatukan Sunggal Serbanyaman tetap berusaha dirawat oleh generasi penerus Kerajaan Sunggal kini. Baru-baru ini, para zuriat atau keluarga besar keturunan Kedatukan Sunggal Serbanyaman menggelar acara adat pemakluman dan pengukuhan Raja Kepala Adat Kedatukan Sunggal Serbanyaman yang ke-12. Kegiatan ini dilaksanakan di halaman Masjid Badiuzaman, Kecamatan Medan Sunggal. Menariknya, pemakluman dan pengukuhan Raja Sunggal Serbanyaman ini terakhir kali digelar pada tahun 1922. Tepatnya pada saat pengukuhan Raja Kepala Adat Kedatukan Sunggal Serbanyaman ke-10, Datuk Muhammad Hasan. Meski demikian, pengukuhan kali ini benar-benar dilakukan semirip mungkin dengan adat istiadat pengukuhan pada 98 tahun silam. Haja Faisal Mansur, zuriat Kedatukan Sunggal Serbanyaman mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan warisan budaya leluhur mereka, sekaligus mempererat tali silaturahmi antar keturunan Raja Sunggal Serbanyaman. Jadi setelah tahun 1922 sampai saat ini belum pernah ada dibuat. Mungkin saat ini banyak orang-orang sudah lupa. Karena juga dari orang-orang besar yang ada di Kesultanan, ya kita semua ya bahkan lupa. Jadi kita ini intinya kita mau membangkitkan kembali warisan budaya ya kita bilang, sehingga dengan adanya acara ini kita ingin mempererat. Yang pertama tentu mempererat tali silaturahmi di antara juriat, karena banyak kita nggak saling kenal. Jadi pada kesempatan ini sebenarnya yang ingin kita sampaikan, yang pertama tentunya kami dari juriat di Raja Sunggal Serbanyaman membuat acara ini ingin memelihara warisan budaya dari leluhur kami. Yang kedua, kami ingin juga menyampaikan kepada masyarakat sekitar bahwasanya dulu di negeri Sunggal ini ada kerajaan yang dipimpin oleh raja turun-temurun, yang itu menjadi kebanggaan kita bersama. Adapun pengukuhan dilaksanakan melalui prosesi junjung raja yang diiringi dengan alunan musik Melayu. Disusul upacara jemput semangat, upah-upah atau tepung tawar, hingga pengukuhan orang besar. Dengan digelarnya rangkaian adat pemakluman dan pengukuhan ini,
Yang Mulia Datuk Syalafati Ihsan resmi menjabat sebagai Raja Kepala Adat Kedatukan Sunggal Serbanyaman ke-12 menggantikan Raja Syafi'i Ihsan sang ayah yang mangkat pada tahun 2019 lalu. Puan Haira Eviani, salah satu generasi muda keturunan Kerajaan Sunggal, turut berbahagia dengan gelaran adat istiadat pengukuhan Raja Sunggal Serbanyaman ke-12. Ia berharap warisan budaya ini dapat terus dilestarikan hingga ke generasi mendatang. Saya sangat bangga dengan adanya acara pengukuhan Kedatukan Sunggal Serbanyaman yang ke-12 ini. Dengan adanya acara ini, terangkatlah kembali suku Melayu yang sudah hampir terendam. Seperti kata pepatah, Melayu tak akan hilang di bumi. Semoga kegiatan ini dapat mengingatkan kita tentang semangat perjuangan dan persatuan yang dibangun oleh para leluhur dalam mempertahankan tanah kelahiran. Yang telah menciptakan langit sampai ke Baitul Ma'mur. Di masa pandemi, banyak cara yang dilakukan masyarakat untuk menciptakan peluang ekonomi baru, pemirsa. Menghadirkan wisata sawah misalnya. Nah, kali ini kami mengajak Anda ke wisata sawah Pematang Johar di Kabupaten Deli Serdang. Lokasi wisata ini tidak hanya memberikan pengalaman baru bagi para pengunjung, namun juga menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat desa Pematang Johar. Sebenarnya bukan mengubah, tapi memanfaatkan potensi yang sudah ada, kemudian menjadikan ini menjadi satu tempat yang lebih menarik daripada sekedar biasa ini sawah ditanam, dipanen, dan itu setelah itu selesai ditanam lagi seperti itu. Nah, kita memanfaatkan potensi lain untuk kemudian bisa masyarakat secara umum menikmati ini menjadi satu tempat yang lebih menarik dengan kita menjadikan ini menjadi tempat wisata. Memanfaatkan dan mengembangkan potensi desa menjadi destinasi wisata. Inilah yang dilakukan oleh masyarakat desa Pematang Johar, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dengan menggunakan anggaran dana dari badan usaha milik desa, masyarakat membangun wisata sawah Pematang Johar pada akhir tahun 2019. Meski sempat tutup selama 3 bulan sejak COVID-19 mewabah di Sumatera Utara, wisata sawah Pematang Johar kembali buka setelah Hari Raya Idul Fitri kemarin dengan menerapkan protokol kesehatan. Sawah memang menjadi potensi terbesar desa Pematang Johar. Hampir 70% dari 2.200 hektar luas wilayah desa merupakan persawahan. Sebagai salah satu lumbung padi terbesar di Provinsi Sumatera Utara, masyarakat tetap mempertahankan area persawahan mereka. Maka, untuk menambah nilai ekonomi pada sektor pertanian ini, pemerintah desa bekerja sama dengan para petani pemilik lahan membangun wisata sawah. Sehingga petani tetap bisa mengelola sawah, sembari memperoleh pendapatan tambahan dari sektor wisata ini. Tidak gampang memang meyakinkan masyarakat kita, karena sesungguhnya persawahan yang di areal ini bukanlah milik desa, tapi milik masyarakat. Jadi kita mengumpulkan seluruh masyarakat yang terkena pembangunan wisata sawah ini, meyakinkan mereka dan kemudian mengajak diskusi untuk kemudian bersama-sama membangun wisata ini. Memang kesulitan yang terbesar bagi kita adalah memberikan keyakinan bahwa ini baik, tidak merusak, ya, memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa ini tidak merusak dari tidak merusak dari sawah yang ada, tetap menghasilkan, dan ini akan bahkan menambah income baru dari hanya persawahan, tapi kemudian dari sektor yang lain, tapi wisata dengan kunjungan orang yang hadir kemari itu. Bahkan memang masyarakat sendiri hari ini berlipat keuntungannya. Karena apa? Karena lokasi yang kita pakai untuk areal wisata ini kita sewa kepada masyarakat. Jadi sewa ini kita bayar secara full. Kemudian masyarakat juga setelah sudah kita sewa, mereka kita berikan kewenangan secara penuh juga untuk menyawahi sawah mereka itu. Jadi sudah kita sewa, kemudian juga kita
berikan keleluasan kepada mereka untuk bersawah dan menanam padi, dan hasilnya juga buat mereka, sehingga 2 kali lipat mereka mendapatkan hasil dalam per tahunnya gitu. Membangun desa dengan memberdayakan masyarakat adalah tujuan yang ingin dicapai dari program wisata sawah di Desa Pematang Johar. Bagi warga yang tidak memiliki lahan, seperti kalangan pemuda dapat ikut mengelola wisata sawah. Sementara warga yang lain dapat berjualan berbagai makanan tradisional, seperti Nur Aini yang berjualan pisang goreng. Semenjak ada wisata sawah ya ikut berdagang lah di sini gitu. Kalau dibilang sih sangat membantu ya, semenjak ada taman sawah ini ekonomi kami para pedagang itu ya kalau dibilang sih lumayan ya, menambah perekonomian. Iya, memang konsep wisata ini salah satu yang terpenting yang kita tonjolkan adalah pemberdayaan. Karena memang dengan dana desa yang kita manfaatkan itu tujuannya salah satunya adalah memberdayakan masyarakat desa. Dan kita bangun ini dengan konsep memberdayakan seluruh masyarakat yang ada di wilayah kita, khususnya Pematang Johar, untuk bisa semaksimal mungkin memanfaatkan potensi ini untuk memanfaatkan potensi ekonominya untuk bisa kemudian memperbaiki dan mendapatkan ekonomi di persawahan ini gitu, di wisata sawah ini gitu. Sejalan dengan konsep wisata alam, maka fasilitas yang dibangun menggunakan bahan yang ramah lingkungan, seperti trek jalan dan saung yang terbuat dari bambu. Selain itu, pengelola juga menggunakan energi matahari atau panel surya sebagai sumber listrik di seluruh kawasan wisata. Pengelolaan wisata dilakukan secara terorganisir dan pengunjung cukup membayar uang masuk sebesar Rp5.000 untuk dapat menikmati hamparan sawah yang asri. Jadi tidak heran jika wisata sawah Pematang Johar dapat menarik hingga 6.000 pengunjung di akhir pekan. Iya, pertama kalinya. Karena biasa kan kayak mana ya, orang kota banyakan nengok-nengok mobil apa segala macam. Jadi kalau nyampe di sini kayak plong gitu, senang, adem gitu. Wisata sawah Pematang Johar menjadi salah satu pelopor wisata sawah di Sumatera Utara yang berbasis masyarakat. Berbagai inovasi akan terus dilakukan untuk membuat wisata ini berkelanjutan di masa depan. Dalam waktu dekat, mereka berencana membuat wisata edukasi tentang sawah untuk anak-anak sekolah. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Nambela pamit. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.